Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Robology, channelnya robotika dan ide-ide kreatif ya. Kali ini kita akan coba membongkar rahasia dari sebuah robot anti jatuh yang kita jalankan di atas meja ya. Jadi dia berjalan di atas meja tapi tidak bisa jatuh. Nah, itu rahasianya seperti apa? Mari kita bongkar bersama-sama ya. Tapi sebelum kita lanjutkan video tentang robot anti jatuh ini, mohon untuk subscribe, like, share, dan beri komen supaya kami bisa berkreasi dengan robot-robot dan ide-ide kreatif lainnya. Terima kasih. Oke, mari kita bongkar bersama-sama. Yang pertama, robotnya ini menggunakan NXT Mindstorm Education ya. Kemudian yang digunakan adalah dua motor sebagai penggerak roda kanan dan kiri ya. Roda kanan dan kiri ini nanti dimasukkan di port B dan port C ya. Mungkin prinsip kerjanya sih kalau semua robot juga sama ya, untuk menggerakkan roda motor ini ya, walaupun itu robot elektro ataupun robot kit buatan pabrik juga sama fungsinya seperti itu. Jadi bergerak lurus, belok kanan, belok kiri begitu ya. Kemudian ada brick di sini sebagai otaknya robot. Nanti di sini sudah ada microcontroller dan juga beberapa pot yang difungsikan untuk menggerakkan robot ya. Pot ABC ini untuk motor, kemudian ada pot 1, 2, 3, 4 itu untuk sensor ya. Pot 1 biasanya untuk sensor suara, pot 2 biasanya untuk sensor sentuh, pot 3 biasanya untuk sensor cahaya, dan pot 4 biasanya untuk sensor ultrasonik ya. Nah, rahasia dari robot anti jatuh ini adalah di sini ini ya, di sensor ultrasonik ini ya, sensor ultrasonik. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat ya. Ini sensor ultrasonik. Kalau saya balik seperti ini ya, atau saya lepas dulu ya, saya lepas dulu biar kelihatan. Saya lepas. Nah, nih kita lihat ya, di sensor ultrasonik. Semua sensor ultrasonik pasti menggunakan dua mata ya, dua mata. Ini memang fungsinya sebagai receiver dan sebagai repeater. Di NXT Mindstorm Education ini, di programnya di NXT-G itu sudah ada identifikasi untuk jaraknya ya, jaraknya mau seberapa yang dideteksi oleh objek ini ya. Ini sensor ini bisa mendeteksi sampai jarak kurang lebih 2 meter lah ya, 1 meter sampai 2 meter tergantung intensitas sensornya ya. Kalau masih baru biasanya 2 meter masih bisa ya. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Coba kita simak cara kerjanya ya. Cara kerjanya adalah jadi motornya ini akan maju terus berjalan ya. Di programnya sudah kita buat, dimana ketika sensor ini mendeteksi jarak antara benda atau objek dengan sensor ini lebih dari 30 cm, maka robot ini akan berhenti. Setelah berhenti dia akan mundur, kemudian akan belok setengah putaran ya. Kalau kita lihat tadi di awal dari gerakan robot kan begitu ya, dia jalan, kemudian karena ini mendeteksi di depannya jaraknya lebih dari 30 cm ya, 30 cm ini kalau kita jalankan, karena di tepi meja itu kan jaraknya lebih panjang ya. Di tepi meja ini itu kan jaraknya lebih jauh daripada jarak yang di meja ini, sehingga ketika dia berjalan di depannya itu ternyata jaraknya lebih dari 30 cm, maka robot ini akan bereaksi. Reaksinya apa? Reaksinya adalah berhenti sejenak,
kemudian mundur, belok kanan. Akan seperti itu terus, ya. Jadi nanti kalau dia jalan menemukan objek di depannya yang jaraknya lebih dari 30 cm akan melakukan hal yang sama. Ya, karena itu di looping ya, di looping unlimited, di looping terus-menerus, ya. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu mengapa sensor ultrasonik ini dibuat agak jauh, ya, agak jauh dari robot ini, supaya ketika robot ini jalan kemudian mendeteksi, maka sebelum robot ini jatuh dari atas meja, dia sudah mendeteksi dulu, sehingga reaksi robotnya akan berfungsi programnya. Kalau terlalu dekat begini, sebelum sensornya membaca, biasanya sudah jatuh duluan. Makanya ini jaraknya dibuat agak jauh, ya. 2 kali dari jarak terakhir robot dengan asnya motor, ini 2 kalinya. Ya, minimal 2 kali untuk toleransi, ya. Kalau kita hanya bikin sedikit, biasanya sensornya baru bereaksi, tapi ini sudah terlanjur maju begitu, ya. Oleh karena itu speed robotnya juga tidak terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti sudah terlanjur jatuh duluan sebelum robotnya mendeteksi objek di depannya. Ya, prinsip kerjanya kurang lebih seperti itu, ya. Coba kita jalankan, ya. Apakah hasilnya bisa seperti itu? Kita coba jalan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman cara kerja dari robot anti jatuh yang mengandalkan sensor ultrasonik, ya. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya mengenai tutorial robotika dan ide-ide kreatif, ya. Kalau ada pertanyaan atau ada komen, silakan ditulis di kolom komentar supaya kami bisa membuat video-video yang teman-teman inginkan, ya. Sebelum saya tutup, mohon untuk like, subscribe, kemudian berikan komentar dan share video ini jika bermanfaat, sehingga teman-teman akan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.